Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Berjumpa lagi dalam Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, nama saya Sally Aprilia Swito, member DFJ Fellowship 17 dari Bekasi. Hari ini Sabtu 21 Agustus 2021, renungan akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta, yang merupakan admin grup OMK DFJ Fellowship 17. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Om dan Tante, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini Sabtu pekan biasa ke-20, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1-12. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengkritik perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus menyebut mereka telah menduduki kursi Musa. Artinya, Yesus mengakui bahwa ahli Taurat dan orang Farisi memang sangat menguasai hukum Taurat Musa. Mereka memang ahlinya, namun sayangnya mereka sendiri tidak mau melakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat tersebut. Mereka menyuruh orang lain mengerjakannya, namun mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Yesus sama sekali tidak memandang buruk ajaran mereka. Namun Yesus mengecam tindakan mereka yang sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Yesus bahkan menjabarkan dengan jelas semua kelakuan ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mulai dari bagaimana mereka berpakaian, sampai bagaimana mereka menempatkan diri di depan orang-orang. Ketika merefleksikan perikop ini, saya jadi memeriksa batin saya. Jangan-jangan saya adalah orang Farisi zaman now. Saya merasa kritikan Yesus hari ini
merupakan pengingat juga bagi saya, dan mungkin juga bagi para sahabat sekalian. Sebagai salah satu OMK pengisi renungan Daily Fresh Juice, saya selalu mewartakan hal-hal baik yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Kerap juga saya mengingatkan untuk tetap teguh pada ajaran Yesus dalam kondisi apapun. Padahal, saya sendiri belum tentu juga bisa melakukannya. Bisa jadi hari ini saya mewartakan kabar sukacita Injil, namun besok saya malah mengikuti misa online dengan setengah hati, seperti minggu-minggu sebelumnya. Saya membuat sebuah excuse pada diri sendiri dengan alasan bahwa misa online itu membosankan, kurang dapat feel-nya, gak hikmat, dan lain sebagainya. Padahal misa online tersebut adalah jalan terbaik yang diusahakan gereja di masa pandemi ini untuk mengobati kerinduan hati kita pada Sang Pencipta. Om Tante dan teman-teman OMK terkasih, hari ini Yesus dengan jelas menasihati kita untuk melakukan hal-hal baik yang diajarkan orang kepada kita. Walaupun orang yang mengajar tersebut tidak dapat berbuat sesuai dengan yang diajarkannya. Sedari kecil, mungkin kita sudah mendapat pengajaran untuk hafal semua doa. Tahu apa saja isi Injil, rutin mengikuti misa, atau rajin berdoa rosario. Kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun kita belum tentu mau melakukannya. Mari kita tanya hati kita masing-masing. Apakah cara hidup kita sudah sesuai dengan yang diamanatkan Injil? Apakah kita mau meluangkan waktu setiap hari untuk mendoakan orang lain? Sudahkah kita mengikuti misa dengan segala pikiran dan hati yang tertuju pada Tuhan? Dan adakah ruang di hati kita bagi sabda Allah setiap hari? Jangan sampai semua pengetahuan yang kita lakukan itu hanya sebagai formalitas hidup beragama saja. Jangan sampai kelakuan orang Farisi dan ahli Taurat tadi menular kepada kita. Keselarasan antara perkataan dan perbuatan adalah sebuah tantangan bagi pengikut Kristus. Tidak cukup hanya tahu harus berbuat apa saja, namun hendaknya mau juga melakukannya. Di kalangan OMK, sering terjadi guyonan seperti ini. Yang cuma ngingetin, kamu jangan lupa makan ya. Akan kalah dengan yang ngomong, aku barusan ngirimin kamu makanan. Atau yang ngomong, Hadi Madi Sweetie, I miss you so much. Akan kalah dengan yang ngomong, aku udah di depan gerbang ya, yuk ketemuan. Bukan sekadar wacana, tapi ada action yang dilakukan. Sebuah tindakan sederhana akan lebih tinggi nilainya dibandingkan 1000 kata-kata manis. Sebuah kesaksian hidup akan jauh lebih berharga dibandingkan banyaknya teori hebat yang tidak pernah dipraktekkan. Di akhir Injil hari ini, Yesus juga berpesan agar kita menjadi pelayan di saat kita berada di posisi yang terbesar. Menjadi pelayan di sini artinya siap membantu orang lain yang membutuhkan bantuan seturut dengan aturan yang berlaku. Dibutuhkan kejujuran dan kerendahan hati untuk menjalaninya. Semakin besar kedudukannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Kedudukan yang besar hendaknya tidak membawa kita pada sikap jumawa, gila hormat, dan meninggikan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah menjadi yang tertinggi dalam sebuah struktur. Entah itu di lingkup keluarga, sekolah, pekerjaan, komunitas, maupun masyarakat. Posisi ini cenderung membuat kita menjadi pusat perhatian. Semua perkataan dan tindakan kita akan mempengaruhi hidup orang lain.
Disinilah peran kita sebagai pelayan itu dituntut. Mau melayani banyak orang dengan tulus dan rendah hati. Agar kedudukan yang kita tempati itu menghasilkan buah yang baik. Pelayanan yang dilakukan hendaknya jangan dimotivasi supaya dilihat orang saja, namun semata-mata demi kemuliaan Kristus Sang Pemimpin kita. Semoga permenungan kita hari ini dapat menginspirasi kita untuk dapat lebih bijak lagi dalam bertutur dan bertindak. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar terus memimpin perjalanan hidup kita. Kiranya tutur kata indah yang kita ucapkan dapat kita wujudkan pula dalam keseharian kita. Dan semoga segala ajaran baik yang kita terima dari orang lain dapat kita hidupi melalui tingkah laku kita setiap hari. Amin. Terima kasih Kak Mona untuk renungannya hari ini. Semoga kita lebih bijak dalam bertutur dan bertindak di kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi OMK selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Salam Fresh Juice.